Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya revolusi bumi, rotasi bumi, gerhana matahari, dan gerhana bulan. Pertama kali saya akan menjelaskan proses terjadinya revolusi bumi. Revolusi bumi adalah bumi bergerak mengelilingi matahari, di mana bumi bergerak dari arah barat ke arah timur atau berlawanan dengan arah jam seperti pada gambar ini. Nah, proses revolusi bumi ini memakan waktu yang sangat panjang, yaitu sampai 365 1/4 hari atau setara dengan 1 tahun. Ketika bumi melakukan revolusi, matahari memancarkan sinarnya kepada bumi itu tidak tetap, seperti pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Pada tanggal 21 Maret, sinar matahari itu berada pada garis lintang 0 derajat khatulistiwa seperti pada gambar. Kemudian, pada tanggal 21 Juni, cahaya matahari itu berada pada garis balik utara seperti pada gambar. Dan pada tanggal 23 September, sinar matahari itu kembali pada garis khatulistiwa. Kemudian, pada tanggal 22 Desember, cahaya matahari berada pada balik selatan. Nah, dari perbedaan-perbedaan pada tiap bulan ini menyebabkan terjadinya beberapa macam musim di Indonesia atau di dunia. Dan proses terjadinya rotasi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, di mana bumi berputar dari arah barat ke arah timur atau berlawanan dengan arah jarum jam. Rotasi bumi ini bumi melakukan rotasi hanya satu kali dalam sehari atau 24 jam kurang 4 menit. Pada saat bumi melakukan rotasi, matahari memancarkan sinarnya kepada bumi, namun bentuk bumi yang bulat sehingga matahari hanya bisa memberikan cahayanya yang bergerak lurus, menimbulkan ketidakmerataan cahaya matahari terhadap bumi, sehingga ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Bagian yang terang itu berhadapan langsung dengan sinar matahari, sedangkan bagian yang gelap itu tidak berhadapan langsung dengan matahari atau membelakangi sinar matahari. Nah, dari rotasi bumi ini menyebabkan adanya siang dan malam. Kemudian di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi seperti pada gambar. Gerhana matahari ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tetapi bulan ini berada pada posisi umbran seperti pada gambar ini. Ini disebut dengan gerhana matahari total karena bulannya berada pada posisi umbran. Kemudian gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada pada posisi penumbra. Nah, disinilah penumbrannya dan di sini umbra. Kemudian gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin itu adalah gerhana matahari tetapi bentuknya seperti cincin. Nah, proses terjadinya gerhana matahari cincin ini karena bayangan bulan ini lebih kecil dari matahari sehingga tidak bisa menutupi bayangan matahari itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus seperti pada gambar. Nah, gerhana bulan ini dibagi menjadi 2, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis yang lurus, tetapi bulan berada pada posisi umbran seperti pada gambar ini. Bulannya berada pada posisi umbran sehingga dikatakan di sini gerhana bulan total. Sedangkan
sebagian terjadi ketika matahari, bumi, bulan berada pada satu garis yang lurus, tetapi bulan berada pada setengah penumbra dan setengahnya di umbra, seperti pada gambar ini yang nomor 2, sehingga dia seperti bulan sabit sebagian dia, karena penumbra itu terang dan umbra itu gelap, sehingga sebagian ada yang terang dan sebagian ada yang gelap. Sekian. Oke guys, sekian dari video saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.